Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan saya di mata pelajaran PPKN ya, untuk ATPH dan TBSM kelas 11 ini PPKN-nya dengan saya. Ya, oke, tidak usah berlama-lama ya, tidak usah berkenalan. Ya, mungkin Anda sudah mengenal saya dan saya sebetulnya kurang mengenal Anda, terutama yang ATPH ya. Nanti itu makanya berkicau lah ya di grup ya. eh untuk TBSM ya kita kan di sekelas 1 itu ketemu ya dalam mata pelajaran GTO ya, gambar teknik. Nah, oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi PPKN ya di semester 1 ini. Kita akan membahas 3 bab ya. Nah, bab yang pertama yakni tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ya. Tidak membahas tentang definisi hak asasi manusia karena itu sudah dibahas ya di kelas 1 itu ya. Mudah-mudahan Anda sudah sangat paham tentang itu ya. Kita akan bahas dalam perspektif Pancasila ya. Nah, dikemukakan bahwa HAM dalam perspektif Pancasila disebutkan kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Nah, itu salah satu juga definisi daripada hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah hanya hak kebebasan mengumumkan pendapat yang melekat pada setiap individu saja? Ya, HAM itu. Bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Nah, itu yang harus kita jawab dan harus kita tahu dalam pembelajaran tentang materi ini ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya ya, di sini saya buatkan 5 tujuan pembelajaran dari 4 pembahasan ya. 4 pembahasan ini yakni tentang hak asasi manusia, tentang hak dasar negara, konstitusi negara, dan persatuan dan peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan yang keempat, upaya penegakan hukum dalam perspektif Pancasila. Nah, itu yang akan dibahas ya, empat materi tersebut ya. Tujuannya yang pertama, setelah kita belajar tentang materi-materi tersebut ya, jadi saya lebih menawarkan ke rubrik penguatan di karakter Anda ya sebagai siswa. Jadi mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan ya. Yang kedua, setelah membaca kita pelajari ya tentang materi hak asasi manusia ini ya. Jadi Anda dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis ya terkait keterpenuhan hak-hak Anda ya melalui penilaian antar teman ya dengan tepat ya. Penilaian antar teman itu penilaian dengan kawan-kawan di satu kelas umpamanya ya. Nah, itu akan harus Anda lakukan ya. Yang ketiga, melalui beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah diuraikan ya, Anda dapat memanfaatkan teknologi informasi ya untuk mencari informasi pelanggaran hak asasi manusia secara terperinci ya. Diharapkan Anda tidak hanya belajar di sini saja gitu kan, nanti Anda bisa browsing-browsing lagi sendiri mencari tentang hak asasi manusia ini. Makanya nanti di akhir akan saya berikan tugas ya untuk Anda supaya tidak setelah belajar sudah aja gitu kan, tidak ada lagi kegiatan lain ya. Yang keempat, ya melalui pemampatan teknologi Anda dapat mencari putusan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah inkrah di Indonesia melalui halaman atau direktori putusan tentang hak asasi manusia. Banyak ya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya yang diputuskan oleh pengadilan, lalu pelakunya dijerat
dengan undang-undang hak asasi manusia lalu dipenjarakan. Nanti itu bisa dicari ya, nanti lalu Anda pelajari seperti apa dan putusannya bagaimana. Nah, yang kelima, setelah memahami materi pembelajaran tentang hak asasi manusia dalam Pancasila ini, ya Anda mampu menghormati dan menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Ya, nah itu, jadi Anda tidak memikirkan hak Anda sendiri, ya, tapi Anda harus bisa memikirkan dan menghormati hak-hak orang lain. Ya, nanti banyak contoh-contohnya akan kita bahas, ya harus seperti apa menghormati hak asasi manusia itu, ya. Oke. Selanjutnya, ya, tadi hakikat HAM itu apa? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat, ya, pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerah Tuhan, ya, yang wajib dihormati, ya, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, ya. Hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah, ya. Jadi HAM ini betul-betul harus dimuliakan. Nanti kita akan ketahui, ya, seberapa jauhkah Anda, ya, kita semua sudah menjalankan hak asasi manusia ini menurut Undang-Undang 39 tahun 99 ini, ya. Itulah hakikat HAM. Nah, ada sifat, ya, ada sifat dan unsur-unsurnya. Yang pertama, sifatnya kita cari tahu, universal, ya, atau menyeluruh, ya, jadi utuh, ya, jadi dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas itu utuh. Setiap manusia mempunyai hak, ya, jadi tidak bisa diganggu gugat, ya. Hakiki itu dari sejak dikandung sampai mati juga manusia tetap mempunyai hak asasi, ya. Terus permanen atau kekal, ya, barusan, ya, walaupun sudah meninggal tetap saja, gitu kan, haknya itu harus dijunjung tinggi, gitu kan. Nah, yang kedua itu unsur-unsurnya istimewa, ya, atau privilege, ya. Jadi memang hak asasi manusia itu istimewa. Yang kedua, klaim, ya, dapat diklaim, dapat diambil, gitu kan. Setiap hak seseorang itu dapat diambil. Yang kedua, yang ketiga, kuasa atau power, dia mempunyai kekuatan, ya. Jadi unsurnya itu kuat. Jadi setiap orang mempunyai kekuatan dari hak asasi manusia itu, ya. Terus yang terakhir unsurnya itu kekebalan atau immunity, ya. Jadi bisa melawan, gitu kan. Setiap hak seseorang, ya, itu bisa dipertahankan, gitu kan. Nah, itu unsur daripada hak asasi manusia, ya. Nah, ada fungsi tujuan dan prinsip, ya. Di sini kita lihat fungsinya, ya. Fungsi hak asasi manusia itu apa? Yang pertama, membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, ya. Jadi benar-benar dimiliki, ya. Yang kedua, fungsinya itu memperluas kepentingan, ya. Jadi kepentingannya tidak hanya sebatas hanya kepentingan Anda umpamanya, tapi kepentingan bisa dengan HAM ini bisa kepentingannya dengan orang banyak, gitu kan. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, ya. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, ya. Jadi dengan adanya HAM, ya, seseorang itu bisa dilindungi, ya, dari tindakan-tindakan yang anarkis, dari tindak-tindakan yang
membuat sakit. Yang kedua, tujuan dari hak asasi manusia ini yakni mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ya, jadi Anda tidak memikirkan diri sendiri, ya. Jadi harus bisa menghargai orang lain. Karena dengan adanya HAM ini, Anda harus bisa menghormati orang lain. Itu pada intinya, ya. Banyak contoh-contohnya nanti akan saya kemukakan, ya. Yang ketiga, tujuan dari HAM ini yakni mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar, ya. Jadi ketika Anda mempunyai hak, maka orang lain pun mempunyai hak. Maka hak orang lain itu harus dijalankan oleh kita. Contohnya ketika Anda menjalankan sepeda motor, ya, hak Anda, motor Anda umpamanya dikasih bensin oleh Anda, ya. Jadi Anda tidak sewenang-wenang bisa menjalankan motor seenaknya dengan ugal-ugalan. Kalau begitu Anda tidak menjunjung tinggi, tidak menjamin hak orang lain, ya. Karena kalau kecelakaannya menimpa diri sendiri tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Maksudnya di sini tidak ada hak orang lain kan, tapi ini ada hak orang lain. Kumaha mencilakanan dengar batur umpamanya, nemrag fasilitas umum umpamanya. Nah itu yang dimaksud dari tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar, ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip hak asasi manusia. Itu yang pertama menurut menurut Orna ini bahwa ada prinsip kesetaraan. Jadi sama, ya. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, itu sama, ya, menurut Orna ini. Jadi yang kedua prinsip pelanggaran diskriminasi, ya, tidak dari kesetaraan, tidak diskriminasi, ya. Jadi sama haknya, perempuan sama, laki-laki sama, gitu kan. Jadi tidak ada ini mah perempuan tidak boleh, tidak ada, tidak seperti itu menurut Rona, ya. Kemudian yang ketiga itu prinsip kewajiban positif setiap negara, bahwa HAM ini berkewajiban diatur oleh negara, ya. Makanya ada undang-undang khusus HAM, yakni nomor 39 tahun 99, ya. Bahkan sebelumnya juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 HAM itu diatur, ya, dari pasal 27, pasal 28 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian menurut Marved, ya, di sini disebutkan prinsip universal bahwa HAM ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas itu utuh, ya, seperti tadi dalam unsur disebutkan. Ya, kemudian ketergantungan. Jadi tidak bisa menyendiri hak ini, ya. Hak asasi manusia ini pasti pertama ada kewajibannya, ada haknya, yang kedua ada hak orang lain, juga ada hak kita. Jadi ada ketergantungan. Yang ketiga saling terkait, ya, atau prinsip tidak terbagi. Jadi satu sama lainnya itu sangat harus dijunjung tinggi. Ketika Anda mempunyai hak, orang lain juga mempunyai hak. Itulah menurut prinsip HAM menurut Manfred, ya, Manfred Nawak. Nah, itu perbedaan antara Manfred dan Rohna, ya, itu pendapat tentang prinsip, ya, itu sama-sama harus kita jalankan, ya, prinsip HAM ini, ya. Kemudian yang selanjutnya teori HAM itu ada 3. Yang pertama teori hak alami atau perdati hak alami itu, ya, dari sejak lahir sampai meninggal itu HAM ditegakkan, ya, ada pada diri manusia, melekat pada diri manusia, itu alami. Yang kedua teori hak positif. Hak positif itu jadi ini kelompok
mayoritas itu akan menang. Ya, maksudnya kelompok mayoritas itu yang banyak gitu kan akan menang melawan kelompok yang sedikit ya. Contohnya ketika dalam pemilihan presiden tidak ada yang memilih kemarin yang memilih bukan memilih Jokowi tengiluan gitu kan aturan main Jokowi tidak seperti itu tapi harus ikut ya itu positif ya teori positif jadi mengikuti kepada yang banyak yang ketiga itu teori relativisme budaya jadi teori ini hak yang diatur hak bawaan budaya dalam suatu lingkungan kebudayaan yang biasa dilakukan gitu kan yang biasa dilakukan walaupun berbeda tapi haknya mempunyai itu sama gitu kan contohnya apa sarapan pagi gitu di Amerika mungkin sarapan pagi itu bukan nasi tapi umpamanya burger. Nah, kalau di kita sarapan pagi itu dengan pisang goreng. Nah, itu budaya ya. Jadi harus dihormati, nggak apa-apa, nggak usah kita ngikut-ngikut apa orang budaya lain kalau budaya kita seperti itu. Baru itu terpenuhi itu secara budaya atau culture relative teori. Nah, itu teori hak asasi manusia. Nah, oke. Nah, dari situ kita nanti akan bahas tentang apa teori HAM yang dianut di negara kita ini ya. Nanti pada materi selanjutnya ya di pertemuan yang selanjutnya. Untuk kali ini saya hanya itu saja. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima oleh Anda dan penugasannya nanti akan saya sampaikan dalam dalam grup WA ya supaya nanti tugasnya ya bisa dikerjakan ya pada setelah Anda menyimak materi barusan dan saya harapkan Anda mencari materi-materi yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Biar Topik Wedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga imun tubuh kita ya agar kita bisa melawan yang namanya COVID-19.